Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Syairozi selaku Kepala Sekolah SDN yang terhormat Bapak Ibu Guru Setara Kreatif SDN Wonorejo 2 yang kami berikan usulnya selalu CGP yang dalam pokok Bapak Ibu yang kita hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, Muhammad Strategi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita syukuri, kaulilah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tadinya kita lanjutkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya bisa di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang berhormati, di kesempatan siang hari ini dengan tugas dari kami PP untuk mendampingi CGP kami yaitu Ibu Sonia untuk mematangkan visi dari Bu Sonia melalui tahapan kerja. Semoga dalam penyampaian visi nanti dapat berjalan lancar tanpa berlangsung apapun dan dapat menginspirasi untuk kegiatan sekolah nanti ke depannya. Untuk acara pertama ada sambutan dari kepala sekolah yang terhormat Bapak Syairozi ini seperti Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amata. Bapak Supriyono SPD. Nah, teman-temannya PD Pak. PD Kadek Kehormatan yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri Wonorejo 2 yang saya banggakan, lebih-lebih Ibu Sonia Nurulingwati CGP yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan BI pemerintahan individu kedua terkait visi-misi sekolah impian, marilah kita taat intinya memanjatkan puji syukur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikaulina alhamdulillah. Salat masalah semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya tetap harus sebagai umatnya dan mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat mulai dari dunia hatta akhirah, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah pas syafaatul ummah. Amin Allahumma amin. Maka dari itu mari kita bacakan sholawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak yang saya hormati, mohon izin saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang sugeng rawuh pada Bapak Supriyono di SD kami, di SD Wonorejo 2 Karanganyar, dengan harapan semoga tidak bosan-bosannya Allah memiliki mendampingi guru kami. Guru kami ini butuh pendampingan, butuh motivasi, terutama nyaling Pak. Tampilan diri mereka ingin nyalingnya rada cilik Pak. Jadi ini memang ya maklum masih kalau sanggupnya masih belajar untuk belajar banyak, tidak seperti yang Pak Kamil ini semen pensiun Pak, kurang bapak lagi nak pensiun sehingga nanti pun tambah dengan orang ini ya rodo mahal Pak.
Untuk itu dengan harapan sekali lagi mohon keterangan Pak Supriyono mendampingi Bu Sonia. Selanjutnya Bu Sonia, saya berharap jenengan di sini banyak mendamping, lebih-lebih ada PP Andaran Pak Supriyono tentunya dengan bekal yang luar biasa nanti akan ikut mencetak panjenengan menjadi pemimpin pembelajaran yang ada. Yang jelas tidak usah nanti memikirkan aku jadi apa, aku jadi kepala sekolah kapan, tidak usah mikir itu. Kalau memang itu sudah rezekinya, bukti bolak balik seperti apa, tidak akan tertukar, tidak akan tertukar. Jadi tetap semangat, kuatkan tekad, bulatkan tekad menjadi seorang guru penggerak yang luar biasa, yang hebat. Masalah jadi ini dan itu urusan Allah. Yang kita berusaha ikhtiar memohon pada Allah, minta petunjuk Allah, diberikan yang terbaik. Kalau seperti itu enak aja. Masalah nanti mendapatkan amanah itu belakangan. Yes. Hikmah dari apa yang dikerjakan, yang jelas siapa anak kebaikan, insya Allah panen kebaikan. Itu sudah saya buktikan Pak Supriyono. Saya dulu itu mengabdi di Jawa di Madura itu 16 tahun Pak. Jujur saya itu mungkin di Jepang ini satu-satunya guru yang punya sertifikat kepala sekolah 2. Saya 2007 sudah mengalami sertifikat kepala sekolah. Tapi karena kondisi insan itu saya memilih pulang daripada dengan kepala sekolah di sana. Di sana itu kerjanya yang Allah Pak. Kalau guru dari Jawa kok bisa sidik ibu juara Pak. Dulu saya masih ingat nak Bu Alif kalungan emblem terus kita gagah Pak Yaki, Pak Atau dan semua. Tapi dulu kalau ketika kalungan flash disk Pak juara kan luar biasa, uang wedi. Apa saya nenteng laptop Pak. Laptop wis ra wani nyoba Pak, wis siap. Wis juara. Pergeseran waktu bersejaman adalah kalau di sini kalungan flash disk 3 berapa tak pemain Bu Farida emblemnya diganti flash disk 3 berapa tak itu ada rakyat naik berangkat. Iya dulu flash disk itu digantung lah 3 tahun guru juara. Iya saya dulu tuh terus sedikit Pak, hanya untuk memotivasi Bu Sonia. Jadi saya tuh tidak bisa apa-apa, model keberanian Pak. Saya tuh kalau sedikit dicek dulu Pak, saya tuh muncul keberanian saya tunjukkan. Jelek-jelek saya tuh jeblan ini malah. Nantinya saya tunjukkan jadi diri saya. Entah itu di tempat kerja atau mungkin di provinsi ketika bila dan ini dan itu. Kok tidak saya tunjukkan jati diri, saya tunjukkan skill yang saya mampu nih Pak. Kok ngenyal untuk macam ganti tak pites santai-santai sampai dia kapok. Kok ngenyal kok terlalu tak pites kapok-kapok. Akhirnya ya termasuk para pembina kami kalau produk minyak menghina menyebelkan guru budaya Jawa tak sudutkan sampai dia itu KO itu biasa, tapi dalam hal kebaikan tadi diremehkan sedikit dan sebagainya yang sudah tunjukkan yang positif, tidak ditunjukkan yang negatif. Itu sejenak ya. Ada keberanian. Jadi kesana tuh saya tuh membaca Pak, keadaan kebutuhan dan sebagainya. 2007 saya tuh menang gertak Pak. Orang Madura itu kalah gertak, terus kalah satu langkah Pak. Saya gertak. Jadi nentangnya ya Pak, jadi bukan sakit.
Akhirnya ya pengawas itu kalau penantang ke provinsi Pak, mesti rekomendasi datang ke kepala sekolah saya, Pak Sonji saya berapa, saya ke provinsi, bahkan pernah cerita itu satu mengerjakan tugas satu malam tidak tidur gara-gara mengerjakan tugas 3 pengawas itu. Memang ngertinya saya itu pengawas muda yang ada di sana. Dan guru masih baru. Dari provinsi waktu di Selami ngomong sing Jawa Pak, Kediri, Tolongan dan sebagainya itu masih muda jadi pengawas potensial tak banyak itu kesalahan minta akusi tapi jadi ini pengawas kami Pak, teman kami, kru kami, jadi sama pengawas saya kan ya sepuh Pak IT kalau itu dari 7 belum ya nggak butuh paham tapi saya gabung sehingga kesempatan itu saya belajar banyak dari kepala sekolah sampai akhirnya dipromosikan sampai saya mutasi tidak dulu sampai dulu sama cabangnya Pak nggak saya pulang Pak nama kepala sekolah jadi pengawas saya Pak dan saya tetap pulang saya ditangisi ibu gitu. Karena dia seorang kiai jika bapak ditangisi ibu sudah sekian lama di sini jenengan pilih tak balik itu mundur orangnya meneteskan air mata dan menghabis sekian lama pulang kalau semuanya saya ikuti Pak suruh apa saya ikut akhirnya tak balik apa jadi anak meninggalkan ibu 16 tahun minta pulang jenengan milih akhirnya tidak seteruskan mana berkanya terus itu alhamdulillah ketika kita terus mengabdi Pak semuanya dimudahkan dipernakai kembali ke Busoninya ini hanya pembelajaran semangat jenengan pun kerjakan semuanya kerjakan tidak usah ngeluh Pak tidak usah ngeluh jenengan digaji yang jenengan bangun itu jangan ketika ada sampingan dikit atau jangan ngeluh dan jenengan kadang ngeluh Pak aku ngomong sering gagal pokoknya jadi maklum kan aku menungso bukan malaikat gimana pun tetap ngeluh kepada saya tapi jangan sering ngeluh termasuk Busoninya kemarin kalau aku di diri aingnya teman aku bimbingan skripsi mau Pak dengan koreksi kan akhirnya begitu nah itu dikoreksi sih bimbingan skripsi itu udah ini ya meluruskan biar belajar dikit-dikit ada ya itu Busoninya dan teman-teman hanya untuk motivasi depan biar jadi tenaga yang ada yang profesional kita sudah dikasih sargu yang sudah dengan profesional ya mampu-mampune lah mampune bisa nonton anak sampai juara tingkat derby isi itu tapi tetap semangat tingkatkan itu dan sekali lagi sampaikan tetap semangat pada Busoninya dan bagi yang lain dan lebih saya ucapkan terima kasih pada Pak Supriyono tetap semangat mendampingi guru kami itu yang saya sampaikan terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan sambutan yang jelas sedikit cerita saya itu tidak lain hanya memberikan motivasi pada Busoninya dan mentalnya kuat seperti kuat nanti itu kalau mau pakai kuat bukan itu kuat pendiriannya kuat itu yang saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ya, sudah memberi motivasi buat kami untuk terus belajar pada semua kegiatan yang ada itu. Kemarin waktu kami bimbingan di SD dulu udah itu satu sebagai terkejut Bapak ternyata kepala sekolahnya itu Busoninya seperti kalau berikut kan ruangan itu terus lagi kepala sekolah cerita oh Pak Supri teman-teman tangan Pak Pulau kenapa sih dari Busoninya gitu, apa nih Pak?
Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan visi melalui mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang yang akan disampaikan Ibu Sonia. Yaitu Bapak Ibu, dalam pemaparan proses pendidikan, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan pada Bapak Sonia. Terima kasih Bapak Ibu. Di depan layar tersebut sudah ada puisi yang diciptakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengering hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang nada dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Nah, dari puisi tersebut yang berjudul Aku Melihat Indonesia, yaitu sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Melihat dari segala sudut semua itu, baik gunung, sawah, lagu tersebut adalah kita melihat satu, yaitu tanah air Indonesia. Apapun perubahan yang terjadi, yaitu perubahan yang terus-menerus sekarang ini, yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, itu juga termasuk visi dari Bapak revolusioner kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, Bapak Ibu, dari puisi tersebut kita dapat membayangkan apa saja yang akan kita bayangkan terhadap anak siswa kita atau anak didik kita. Nah, di sini ada beberapa kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, sekolah saya mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Dan yang kelima, guru di sekolah kita yakin untuk. Nah, dari pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bu Farida, kita sebagai guru itu memimpikan murid yang bagaimana, Bu?
Terima kasih Saya atas waktunya. Saya sebagai guru menginginkan murid-murid itu yang rajin belajar dengan penuh semangat, dengan gembira ria, dan memiliki karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Gitu misalnya. Terima kasih, tepuk tangannya untuk Ibu, sangat super sekali gitu. Jadi kita memimpikan murid kita yang mempunyai profil pelajar Pancasila, ketujuh, keenam dimensi itu gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo bisa dijawab Bu Alif. Kita percaya bahwa murid adalah, Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang memiliki bermacam-macam karakter yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menuntun anak-anak agar berbagian profil pelajar Pancasila tadi. Terima kasih Bu. terima kasih Bu Alif. Kita juga bisa menuntun gitu, menuntun anak agar mempunyai karakteristik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sekolah sekolah kita tercinta yaitu SD Negeri Wonorejo 2 mengutamakan apa Pak Yaki? Monggo bisa dibantu menjawab. Baik, terima kasih. Di sekolah saya mengutamakan untuk menumbuhkan karakter dan potensi dari peserta didik, mulai dari kita menumbuh atau menggunakan media-media yang interaktif, inovatif, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuki. Kemudian pertanyaan yang kelima, guru di sekolah kita yakin untuk Bu Enda Rohana. Guru di sekolah kita yakin untuk apa Bu? Guru di sekolah kita yakin untuk menumbuh kembangkan potensi murid yang optimal melalui Merdeka Belajar. Terima kasih. Jadi guru di sekolah kita yakin untuk melaksanakan pembelajaran yang merdeka. Pembelajaran yang merdeka itu artinya apa Bapak Ibu? Kita memberikan stimulus kepada siswa agar siswa tersebut kreatif dalam pembelajaran dan dapat berinovasi dengan bakat yang dimiliki. Kemudian saya lanjutkan. Nah, agar tidak bosan ya Bapak Ibu, karena ini sudah siang. Di sini saya mempunyai sedikit ice breaking video tentang seseorang yang ingin menggapai cita-citanya. Bisa disimak ya Bapak Ibu. Tahu karena
Nah, Bapak Ibu dari video streaming tadi, ya, dapat diambil kesimpulan. Bila ingin meraih apa yang kita inginkan, kita harus berusaha yang kuat, ya, sekuat tenaga kita, sekuat tangan kita. Walaupun seperti tadi, ya, berkali-kali usaha sampai jatuh bangun dan tertimpa apa tadi? Tebing. Nah, itu juga harus bisa kita lewati agar kita dapat meraih apa yang sudah kita cita-citakan. Nah, visi itu adalah sebuah cita-cita dari kita semua sebagai pendidik. Oleh karena itu, visi yang saya angkat pada hari ini yaitu tentang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Adapun prakarsa perubahan diri dalam visi tersebut yaitu untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pembelajaran berbasis lingkungan di SD Negeri Wonorejo 2. Tahapan untuk membuat visi tersebut bisa dengan menggunakan tahapan Bagja. Bagja itu terdapat 5 tahapan, Bapak Ibu. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. C. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana. Dan A yang terakhir, atur eksekusi. Nah, di sini Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang ingin saya tingkatkan yaitu meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pembelajaran berbasis lingkungan di SD Negeri Wonorejo 2. Sebagaimana yang sudah kita lalui, Bapak Ibu, sekolah kita sudah sebagai sekolah adiwiyata, tetapi kita ingin melanjutkan ke arah nasional masih belum terlaksana, gitu Bapak Ibu, karena suatu hal. Nah, di sini itu saya lebih menekankan ke proses pembelajarannya, Bapak Ibu. Kita bisa mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas. Kita juga bisa mencari referensi dari berbagai sumber yang dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Kita juga dapat mengkomunikasikan dengan teman sejawat atau di komunitas kita bagaimana cara yang efektif dalam strategi pembelajaran di kelas kita. Kemudian kita juga dapat membuat lembar observasi, Bapak Ibu, ya, bagaimana progres dari anak didik kita dalam hal pembelajaran. Yang terakhir, kita juga dapat mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan memberikan contoh tentang kecintaan terhadap lingkungan. Nah, di sini Bapak Ibu, sesuai dengan visi kita, beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Di sini untuk visi yang elemen beriman dan bertakwa dapat kita lakukan dengan cara yang kita sudah aktualisasi sehari-hari, Bapak Ibu. Pembacaan Asmaul Husna setiap pagi, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, membaca surat-surat pendek di Bu Faridah, kemudian sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Ini sudah kita lakukan setiap hari, ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sesuai dengan visi kita. Kemudian yang kedua, yang elemen berbudi pekerti luhur, ini juga sudah kita lakukan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan 3S di pagi hari, ya, saling senyum, saling dan sapa. Kemudian juga anak berbaris sebelum memasuki kelas. Ini juga termasuk ke elemen berbudi pekerti luhur. Pagi tadi saya, Bu Tuti dan Pak Zaki melakukan piket 3SD. Kemudian untuk visi yang unggul dalam prestasi, di sini kita sudah setiap tahun, ya Bapak Ibu, mengikuti berbagai lomba seperti lomba MAPSI, FLS 2M, lomba prestasi Aga dan lomba pramuka Garuda. Nah, ini kemarin masih ingatkah dengan foto itu?
lomba maksi yang mriki ada Dio dan teman-teman. Kemudian ini ada Pak Artoyo, Pak Hedi, Bu Rita, Bu Alif, Bu Siti, dan saya mengantarkan pramuka Garuda ya Bu, keterima ya Bu ya. Masih menyimpan Bu saya fotonya, tidak terkena banjir Bu. Iya, ya, dan yang terakhir yaitu elemen berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan ini dapat dilakukan dengan cara pembelajaran yang berbasis lingkungan. Seperti tadi, kita bisa mengajak anak didik kita untuk keluar ruangan, dengan melihat di sekeliling kita, atau bisa juga dilakukan di gazebo. Gazebo itu kan sangat bagus, bisa menyatu dengan alam dalam pembelajaran. Kemudian juga di kelas saya melakukan pembelajaran mengenai warisan budaya yang ada di daerah setempat, yaitu yang ada di Desa Wonorejo. Ini kita bersih-bersih. Ini juga ada kunjungan dari LH untuk kita waktu mau lomba adiwiata tingkat nasional. Kemudian ini adalah video dari siswa saya yang mengutarakan tentang warisan budaya yang ada di tempat tinggal. Salah satu budaya yang ada di Desa Wonorejo kemarin baru dilaksanakan ya Bapak Ibu, sedekah bumi. Sedekah bumi itu wujud dari rasa syukur terhadap panen raya atau yang hasil bumi yang sudah kita peroleh, agar mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yaitu visi kita dapat kita lakukan dengan baik dan dapat mengena di hati anak-anak agar terciptanya pelajar yang berakhlakul karimah dan berprofil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sonia. Demikian tadi pemaparan visi Bu Sonia tentang sekolah impian yang ingin Bu Sonia sampaikan. Sudah diterapkan beberapa kegiatan yang sudah sesuai dengan visi Bu Sonia yang di sekolah ini, dengan harapan kedepannya Bu Sonia dapat mengimplementasikan kegiatan tersebut terus menerus dan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain untuk mengikuti kegiatan yang Ibu Sonia lakukan. Nah, dengan kegiatan seperti ini manfaatnya untuk CGB juga banyak Bapak Ibu, terutama tadi belajar untuk audiensi dengan forum di forum terbuka. Misalnya dulu pernah, saya juga dulu pernah sama sekali di audien di satu ruangan jadi pembawa acara atau jadi narasumber, tapi sekarang ya belajar sedikit banyak dari kegiatan ini, masih walaupun masih kurang banyak, bahwa jam terbangnya masih sedikit, saya berusaha untuk bisa meningkatkan lagi apa yang sudah saya terima, dan memang butuh kerjasama dalam satu lembaga untuk mensukseskan bersama. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Syarwazi dan Bapak Ibu yang lain atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya pada rekan kami, cikgu kami Bu Sonia. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya, kegiatan yang Bu Sonia lakukan kadang ya selama 6 bulan lebih itu 6 bulan efektif dari untuk jadwalnya sampai kemungkinan dapat bulan karena ada itu berikut 6 bulannya itu efektif. Jadi selama 6 bulan itu apa dukungan dari Bapak Ibu memang ada di sela-sela tengah-tengah nanti rasa jenuh kadang juga ada Bapak. Memang kalau tidak disupport dari rekan guru, Bapak kepala sekolah,
kadang ya semangatnya turun gitu Pak. Ya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyak untuk Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Jarwi yang telah mendukung SDIP kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, kesalahan kami dalam membawa acara kegiatan hari ini. Kami akhiri bahwa wassalamualaikum warahmatullahi